Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota kelompok 1, Burhan Fahri Parmadi dengan NIM 21122164, 2, Amanda Safitri dengan NIM 21122170, dan ketiga, Maratus Solihah dengan NIM 21122186, yang keempat, Rahimatul Rafiah dengan NIM 21122190. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik perkembangan Islam kontemporer di Asia Timur. Dengan item kajian 1. Perkembangan jumlah muslim di negara Asia Timur. 2. Model dakwah yang berkembang di Asia Timur. Dan yang ketiga, isu-isu dakwah yang berkembang dan menjadi perhatian. Perkembangan jumlah muslim di wilayah Asia Timur. Dari grafik di atas mengenai muslim di Asia Timur, dari 5 negara Asia Timur yaitu Cina, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, dan Taiwan, Jepang merupakan negara yang memiliki perkembangan muslim yang baik. Dibandingkan dengan banyak negara lain di Asia, Afrika, atau Eropa, kehadiran Islam di Jepang cukup baru, yaitu lebih dari 100 tahun yang lalu, dalam Fathil dan Fathil tahun 2011. Berawal pada tahun 1876, sebuah kerjasama antara kerajaan Turki dan Jepang untuk bersama melawan bangsa Barat, karena pada saat itu mereka mendapat tekanan oleh negara-negara Barat. Dari sinilah awal masuknya Islam di negeri matahari terbit ini, dan kemudian terus berkembang hingga saat ini, dalam Samurai tahun 2016. Selanjutnya mengenai Foreign Muslims in Japan, atau orang asing di Jepang. Populasi muslim di Jepang didominasi oleh pendatang, yaitu sekitar 80% hingga 90%. Sedangkan orang Jepang hanya 10% dari total muslim di sana. Faktor utama dari peningkatan pertumbuhan muslim di Jepang adalah pendatang dari negara muslim yang belajar dan bekerja hingga berkeluarga di sana. Bagian terbesar dari populasi ini terdiri dari orang Indonesia, diikuti oleh orang Bangladesh, Pakistan, dan Iran. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai model dakwah Asia Timur. Ditampilkan ada 3 model dakwah di Asia Timur. Yang pertama dari aspek ekonomi. Jadi adanya keterkaitan dengan aspek ekonomi sehingga berakibat pada Islam yang berkembang melalui kegiatan ekonomi. Yang kedua, imigran. Nah, dari adanya imigran tersebut berakibat pada meluasnya diaspora Islam di berbagai negara Asia Timur. Yang ketiga, masuknya tenaga kerja dan mahasiswa pada wilayah Asia Timur. Jadi, adanya tenaga kerja dan mahasiswa yang masuk ke Asia Timur sehingga mereka membentuk komunitas religius Islam, yang sehingga mencetuskan berdirinya masjid-masjid yang bukan hanya tempat ibadah, namun juga tempat bersosialisasi. Isu-isu dakwah yang berkembang dan menjadi perhatian di negara yang sedang berkembang agama Islamnya. Banyak dari mereka membentuk komunitas agar terjalin ukhuwah sesama saudara muslim. Mereka juga sering mengagendakan kegiatan bersama seperti salat Jumat, salat Id, buka puasa, pengajian, dan piknik. Agar dapat menunjang kegiatan keislaman mereka, biasanya mereka menyewa apartemen atau gedung untuk jadikan masjid sehingga mereka memiliki wadah untuk berkegiatan. Dan sedikit pula komunitas muslim ini membangun ataupun membeli bangunan untuk dijadikan masjid permanen agar muslim lebih leluasa untuk melakukan aktivitas keislaman mereka tanpa mengganggu orang-orang non-muslim yang ada di sekitar. Yang menjadi perhatian pada pembangunan masjid, para komunitas banyak menggalangkan dana agar pembangunan mereka berjalan sesuai rencana sehingga dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang ada. Lantaran kebanyakan komunitas muslim terdiri dari pendatang yang bekerja
ataupun belajar, sehingga keterbatasan dana menjadi salah satu masalah terbesar yang harus mereka hadapi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.